Be phenomenal every day. Halo guys, market update kali ini saya akan mulai dengan dirilisnya data inflasi di Amerika ya. Ini dimana inflasi Amerika bulan Juli mencapai 8,5% atau turun dari bulan sebelumnya yang angkanya 9,1%. Nah, memang ini menjadi sentimen positif juga untuk ekonomi dunia sekaligus untuk market ya atau equity. Namun memang angka 8,5% ini penurunannya dianggap masih terlalu mini karena sebelumnya kenaikannya itu luar biasa ya yang mencapai 9,1%. Terus untuk berita dari China versus Taiwan ini memang tidak terlalu santer seperti minggu lalu ya. Dimana minggu lalu kan heboh-hebohnya berita China versus Taiwan ini. Dan di minggu ini mungkin berita ini tertutup oleh kasusnya penembakan Brigadir Joshua ya, yang satu minggu ini kita hampir setiap hari itu menonton di media televisi ataupun media sosial ya. Isinya itu adalah tentang kasus dari penembakan Brigadir Joshua. Dan untuk berita makro yang lainnya adalah di harga gandum ya, yang terus mengalami kenaikan dan semakin mahal. Nah, harga gandum mahal ini imbasnya cukup banyak, nanti bisa ke harga tepung ataupun mie instan. Padahal mie instan ini adalah salah satu makanan favorit ya, penduduk Indonesia dan juga bule-bule ya. Jadi bule itu juga suka makan Indomie, bukan hanya orang Indonesia saja, tapi juga penduduk asing. Yang menarik dari hal ini sebenarnya justru akan ada emiten yang diuntungkan ya dengan kenaikan harga gandum yang menyebabkan naiknya harga tepung dan juga mie instan nantinya. Yaitu salah satunya adalah emiten Indofood ya, dengan anak usahanya ICBP yang sebagai produsen dari mie instan. Kenapa bisa begitu? Karena saya yakin grup Salim ini atau Indofood ini sudah mempunyai stok mie instan itu yang berlimpah. Jadi mereka ketika harganya misalkan nanti benar-benar dinaikkan, itu mereka bisa menjual stok yang sebenarnya itu diproduksi dengan harga yang lama, harga bahan baku lama, tapi dijual dengan harga yang sudah naik. Nah, itu memberikan mereka keuntungan yang luar biasa signifikan. Nanti walaupun misal beneran harganya naik ya, dinaikkan, harga gandumnya itu naik, terus harga bahan bakunya naik semua, tentu sebagai pengusaha mereka tidak mau rugi, sehingga mereka tinggal membebankan kenaikannya itu ke konsumen dengan cara menaikkan harga jual Indominya ya. Jadi hal ini malah berpotensi memberikan keuntungan ya untuk emiten Indofood. Oke, sekarang saya masuk ke IHSG, ditutup di level 7.129 ya, atau turun 0,4% di hari Jumat ini. Nah, secara satu minggu IHSG bergerak naik ya, dimana waktu awal perdagangan di level di bawah 7.100 dan di hari Jumat ini ditutup di level 7129. Asing sendiri masih inflow ya, sebanyak 630 miliar di hari Jumat, dan selama satu minggu asing masuk lagi sangat banyak ya, 2,9 triliun. Nah, ini memberikan sinyal bahwa asing itu sekarang sudah mulai inflow besar-besaran di market kita. Semoga saja hal ini terus berlangsung ya. Dan untuk IHSG sendiri, ini saya coba lihatkan secara chartnya. IHSG sendiri kita bisa melihat ya, sesudah dia menembus MA 200-nya, dia terus rally naik didukung dengan foreign flow yang terus naik. Nah, view saya seminggu ke depan ini masih positif ya, atau optimis dengan kenaikan IHSG. Ditambah lagi cukup banyak kalau teman-teman memperhatikan fund fact sheet dari reksadana, mereka sudah mulai masuk ke saham-saham blue chip ya, yang menandakan mereka optimis dengan market kita. Saham apa yang paling banyak dibeli asing? Yang asing paling banyak membeli saham BCA, Telkom, Mandiri, Astra, BNI, Bank BNI, TUBR. Nah, ini hampir semuanya itu adalah saham-saham blue chip ya. Yang paling banyak dijual oleh asing adalah BRI. Loh, benar. BRI berarti nggak termasuk. Oh iya, di sini BRI tidak ada yang masuk dalam net sell ya, BRI-nya. BRI dijual 400 miliar, ITMG, Tbik, Buka, Antam, MDKA ya. Namun yang sellernya ini angkanya tidak sefantastis yang net buy ya. Jadi sellernya 400M, 300M, 200M, sedangkan yang buy tadi itu sampai triliunan angkanya.
Nah, sekarang saham apa saja yang akan saya bahas? Pertama, yang akan saya bahas adalah saham Pewon dan BBTN. Di video minggu lalu, saya berkata bahwa saya menantikan ya, rilisnya laporan keuangan dari Pewon dan BBTN, dan ternyata yang sudah rilis adalah Pakuwon. Pewon, nah ini, Antam, BBTN, Pewon ya, dan Pakuwon sudah rilis laporan keuangannya, dan kalau teman-teman perhatikan, ya ini sesuai dugaan juga ya, bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan ya untuk laba dari Pewon yang sebelumnya di 2021 kuartal 2-nya itu 526 miliar menjadi 859 miliar untuk laba di 2022. Pergerakan harga saham dari Pewon sendiri kalau teman-teman cek itu sudah mengalami kenaikan yang signifikan. Kalau teman-teman entry di minggu lalu atau bahkan di 2 minggu yang lalu, tentu sekarang sudah hampir 10% ya floating profitnya, dan Pewon sudah berada di atas MA 200-nya. Nah ini ya, ini untuk chart dari saham Pewon. Di posisi seperti ini, tentu kalau teman-teman mau save, tinggal teman-teman pasang trailing stop-nya. Tapi kalau teman-teman masih yakin ini adalah awal dari permulaan kenaikan, teman-teman bisa membiarkan tanpa memasang trailing stop, tapi teman-teman juga harus memantau market. Karena market ini bisa berubah seketika kalau sampai terjadi benar-benar perang ya antara China dengan Taiwan itu. BBTN belum rilis laporan keuangannya, dan kalau kita lihat dia secara ini ya pergerakan harganya juga sudah mengalami uptrend. Semoga Pakuwon dan BBTN ini bisa terus melanjutkan uptrendnya, dan Bank BTN ini belum menyentuh MA 200-nya. Jadi laporan keuangannya dia juga masih belum rilis ya. Kalau Pewon sudah keluar kan booster sentimen positifnya. Strateginya kurang lebih sama antara Pewon dan juga si BBTN ya. Kalau teman-teman sudah mempunyai, saya yakin teman-teman sudah floating profitnya sekitar 10% ya. Sudah sekitar 10% dan bisa memasang trailing stop. Secara broker summary ya, untuk di hari Jumat ini si BBTN ada akumulasi cukup besar dari CS ya. Ini 16,7 miliar. Yang berjualan BK dan YP 6M dan 5,2M. Untuk satu minggu ini yang terlihat akumulasi ya, big akumulasi dari CC, CS dan BB. Ini angkanya cukup besar, CC 24,9, CS 16, dan BB 11,9. Yang jualan YP, DX, dan Aset. Di bawah 10M semua ya, top 3 sellernya. Pewon tadi belum saya lihat ya, secara broker summary-nya. Broker summary Pewon seminggu ini masih tidak terlalu mencolok ya. BK, net buy-nya 5,6M, AU 4,8M. Kalau dari 2 minggu yang lalu, malah ada sebenarnya terlihat distribusi ya dari si LG 32,6 miliar rupiah ya. LG ini adalah broker Trimega. Nah, kalau teman-teman mau main aman, teman-teman bisa pasang trailing stop di Pewon. Terus next ada saham yang saya bahas juga di minggu lalu, WSKT dan PTPP yang ada mengalami kenaikan juga ya untuk sektor konstruksi ini. Di mana untuk WSKT sendiri di tanggal 8 hingga 12 atau seminggu ini ada transaksi BK ZP ya sebagai top buyer. Nah, ini terlihat lebih besar daripada yang sellernya YUUD. Cuman memang nominalnya tidak terlalu berbeda jauh ya, antara 7,9M dan 4,9M. Nah, ini yang saya bilang juga di minggu lalu, foreign flow-nya ini yang terlihat luar biasa ya naiknya. Ada apa kok asing tiba-tiba beli terus di saham Waskita? Harga Waskita sendiri juga masih di bawah MA 200-nya. Jadi kalau teman-teman yang sudah pegang ya teman-teman bisa sambil menunggu dia menyentuh MA 200-nya ya. Untuk WSKT dan juga PTPP. PTPP ini ada transaksi dari MG ya, yang beli 18 miliar, yang jualan PD 14,1M. Selama seminggu ini. Kalau di Jumat PTPP ini MG ini baru beli justru itu di hari Jumat ini ya, 14,9M atau sekitar 15M ya. Tapi sekali lagi hati-hati kalau MG yang top buyer, karena MG ini sukanya itu one day trade ya, atau hari ini beli besok tiba-tiba sebagai top seller ya. Ya benar-benar full trading ini. Terus next yang akan saya bahas adalah trio saham dari Bakri Group ya. Bakri Group ini mengalami kenaikan tiga-tiganya yang sangat luar biasa.
Bahkan untuk saham Bumi sendiri itu sempat menyentuh 173 ya. Walaupun down transaksinya itu kecil ya. Down transaction itu adalah transaksi yang terjadi di harga 173. Itu kecil sekali. Average-nya teman-teman bisa melihat ya, itu di 135. Volume transaksinya mencapai 800 miliar. Bumi ditutup ARB ya di hari Jumat ini. Yang menarik adalah ini, teman-teman bisa melihat saham yang sudah bertahun-tahun ya mati ya. Ini detak jantungnya ini 50-50 terus sempat naik terus mati lama, tiba-tiba mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan arah. Nah, ini naiknya mentok 9,3%, kan maksimalnya 10%. Saham BNBR ya. Kalau teman-teman lihat untuk BNBR sendiri di hari ini yang mengakumulasi adalah CMG sebanyak 10,1 miliar di harga average 59 ya. 58,9 ya, saya bulatkan 59. 59 itu merupakan harga arah. Jadi dia itu benar-benar hajar di harga arahnya untuk CMG. Nah, MG ketika menghajar saham-sahamnya Bakri Group itu sebenarnya sudah pernah dilakukan itu di saham Bumi. Tepatnya di tanggal ini ya, di tanggal 9 Agustus 2022. Bumi tanggal 9 itu chartnya seperti ini. Nah, ini ya, ini saya besarkan. Nah, ini ya, tanggal 9 ini dia kan mengalami kenaikan yang luar biasa. Dan ketika hal ini terjadi, itu CMG yang menghajar. Kalau kita perhatikan, MG waktu tanggal 9 waktu menghajar Bumi di harga 130 ya, sebanyak 118 M. Sellernya sedikit ya, cuman 36 M, 20 M, dia belinya 118 M. Ada BK juga yang 100 M. Jadi terlihat jelas sangat akumulasi di tanggal 9 Agustus. Nah, di BNBR ini Jumat ini CMG baru mengakumulasi ya. Baru mengakumulasi. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat CMG ini beli sebanyak 10 miliar atau 1,7 juta lot, ya minggu depan BNBR ini berpotensi ya, masih berpotensi untuk rally atau mengalami fluktuasi harga yang luar biasa. Tapi sekali lagi untuk saham-saham Bumi ini bukan Bumi saja, tapi Bakri Group ini teman-teman harus sangat hati-hati ya. Kalau dulu waktu saya masih belum berkeluarga ya, masih jomblo, itu masih punya nyali ya untuk memasukkan uang ratusan juta di trading di saham Bumi. Bahkan saya pernah all in ya, semua itu dibelikan saham Bumi saja. Tapi kalau sekarang wah nyalinya itu sudah ciut ya. Ketika mau enter itu sudah ingat dengan istri dan anak. Jadi sudah untuk trading saja, untuk one day trade. Nah, selain itu kalau teman-teman lihat juga ya untuk Bumi ya, untuk misalkan contohnya Bumi. Nah, di sini teman-teman bisa melihat juga secara profil porsi dari masyarakat untuk saham-saham Bakri Group itu sebenarnya sangat amat besar ya, sudah 80% ya. Ini presiden direkturnya sebenarnya harusnya sudah ganti ya, karena Pak Saptari Hudaja ini sudah almarhum ya. Beliau pernah datang waktu roadshow-nya Bumi di Surabaya dan waktu itu saya masih ikut sih. Kemudian kalau nggak salah tahun lalu ya, Pak Saptari Hudaja atau yang biasanya disapa Pak Ari ini meninggal dunia. Jadi untuk Bumi 80% ya untuk porsi masyarakatnya. Dan kalau teman-teman lihat misalkan Dewa ini juga 71% ya porsi masyarakatnya. Nah ini juga keliru ya Mas Ian. Terus ada juga BNBR. Nah, BNBR ini yang terakhir paling naik signifikan ya. BNBR juga 72%. Jadi porsi masyarakat di saham-saham Bakri Group ini luar biasa besar ya, di atas 70% semua. Nah, untuk BNBR sendiri dia direksinya kan ini ya, grupnya keluarganya sendiri. Anindya Bakri ya, Vice President juga Anindya Novian Bakri, yang Vice President Anindya Ardiansyah Bakri. Grup dari ini bergerak luar biasa sejak adanya transaksi di saham Bumi, di mana kalau kita lihat di ini ya, di Insider. Nah, ini teman-teman bisa cek ya di sini bahwa ini ada transaksi yang cukup besar. Contohnya ini di Februari 2022 Barclay masuk di sini 5,4% ya, atau setara 5 miliar lembar saham ya. Terus juga kalau lihat teman-teman lihat di atasnya juga ada ini ya, Clearstream Banking Luxembourg juga ada masuk, ada obligasi konversi juga masuk ya. Terus ada ini Barclay Capital Securities juga masuk lagi.
Terus ada ini Watiga Trust juga masuk. Jadi tiba-tiba di tahun 2022 ini banyak sekali pihak-pihak itu yang masuk ke dalam saham bumi ya. Dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan fund manager, kalau teman-teman lihat porto dari reksadana, ada beberapa itu juga yang masuk ke saham bumi. Sehingga menyebabkan walaupun porsi retailnya itu besar, tapi harganya itu juga masih terkerek naik ya. Nah, biasanya kalau saham grup Bakri ini satu terkerek naik ya semuanya ikut bangkit ya. Contohnya seperti ini, Bumi, Dewa, BNBR semua kompak untuk bangkit. Tapi kita tidak tahu ya sampai kapan atau sampai seberapa dia bisa bangkitnya. Memang kalau sejarahnya di tahun 2017, grup Bakri ini kalau sekali bangkit itu ngeri. 2017 itu dari 50 bisa menyentuh sampai 500 ya atau 10 kali lipat. Tapi sekali dihancurkan juga ngeri. Dari 500 ya kembali lagi ke 50. Sama seperti tahun 2008 ya, dari 8 ribuan akhirnya sempat jatuh hingga ke berapa? 50 kan. Di 2017 baru bangkit lagi. Nah, ini kalau misalkan ini dia bangkit ya, kita nggak bisa tahu dia highest-nya itu sampai seberapa. Kalau saya sih lebih suka untuk one day trade saja untuk saham-saham dari Bakri Group. Karena sudah, wah, kalau memang untuk hold agak lama itu sudah ngeri ya, ngeri sekali. Terus next akan saya bahas saham dari GGRM ya. Nah, GGRM ini mengalami penurunan yang atau koreksi yang cukup dalam. Bisa melihat ya. Dia sekarang ada di hampir bisa dibilang ya all time low-nya untuk saham GGRM ya. Menyentuh level 25.000. Nah, ini menyentuh level 25 ribuan. Nah, ketika dia sudah habis bagi dividen, terus turun, terus keluar Q2-nya ternyata jelek ya, negatif Q2-nya, untuk labanya dia langsung ambles ya. Sekarang di level 25 ribuan. Nah, posisi saat ini itu memang banyak orang-orang yang menyaksikan industri dari rokok ya. Mereka merasa bahwa wah industri ini sudah suram. Apalagi muncul berita seperti ini ya. Nah, Kemenkeu beri sinyal cukai rokok akan naik tinggi di 2023. Dengan cukai yang sekarang aja sudah tergerus labanya ya, bahkan GGRM Q2 sudah minus, apalagi dinaikkan lagi. Karena cukai dan pajak rokok itu mempunyai porsi yang cukup besar untuk cost dari rokok sendiri. Jadi kalau ini terus dinaikkan ya, tentu mau tidak mau kan perusahaan atau emiten dari rokok itu harus menaikkan harga jualnya kan. Nah, apakah mereka bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitornya? Tapi sih saya berpikir, kalau misalkan itu dilakukan terus-menerus, dan misalkan nih ternyata GGRM sampai mencatatkan rugi ya. Sampai mencatatkan rugi. Nah, ini kan Q2-nya saja yang rugi ya. Q1 dia masih positif kan untuk GGRM. Kalau misalkan rugi terus-menerus ya, nah sebenarnya emiten-emiten rokok konvensional seperti GGRM dan HMSP ya, itu kan menyumbang pajak yang sangat besar untuk negara. Malah negaranya yang juga ikut rugi. Kalau misalkan nih, perusahaan-perusahaan rokok yang besar ini ngambek dan beralih bisnis. Dia mulai mencoba untuk bisnis yang lainnya. Selain itu juga ada berapa banyak tenaga kerja yang terserap ya untuk emiten-emiten rokok ini. Jadi saya rasa itu akan menjadi kerugian yang luar biasa bagi kedua belah pihak ya. Kalau pemerintah tidak mau tahu dengan industri rokok konvensional. Jadi saya rasa kemungkinan, saya nggak tahu kapan ya, tapi akan ada way out atau jalan keluar atas masalah ini. Karena kalau nggak, industri rokok konvensional ditekan terus-menerus ya, sebagai pengusaha siapa yang mau rugi kan? Nah, seperti itu. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa masih percaya dengan industri rokok, justru ketika harga emiten rokok sedang hancur seperti ini dan teman-teman yakin ya dengan GCG perusahaannya itu bagus, maka hal ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai momentum untuk mengkoleksi emiten rokok. Karena begitu sektor industrinya pulih ya kinerjanya akan pulih dan kemungkinan besar harga sahamnya juga akan pulih ya. Kemudian ada saham INDF atau Indofood. Nah, ini tadi di awal video sempat saya bahas juga ya. Dia akan menikmati keuntungan yang luar biasa kalau sampai nanti harga mie instan itu akan dinaikkan. Karena mereka sudah memproduksi itu dengan menggunakan harga bahan baku yang lama ya. Dan INDF sendiri, sebenarnya kalau kita lihat secara valuasinya, dia juga bukan yang sedang di harga super premium. Tidak ya. Dengan book value 0,6 kali. Dan PI 6,18 kali, ini menunjukkan sebenarnya emiten ini juga
layak untuk dikoleksi jangka panjang ya. Dengan dia punya equity-nya atau aset bersihnya 93 triliun, tapi market hanya menghargai sebanyak 58 triliun. Nah, itu artinya PBV-nya di bawah 1 kali kan. Dan kalau memang labanya dia bisa mencetak 9 triliun, wah ini juga luar biasa. Dengan PE ratio-nya cuma 6,18 kali. Jadi Indofood ini adalah salah satu emiten juga yang cocok untuk kalau misalkan kita mau berinvestasi jangka panjang ya, dikolek jangka panjang. Kemudian ada saham TINS, di mana TINS ini kalau teman-teman cermati, dia sekarang ada di level MA 200-nya ya. Nah, ini dia sudah mendekati di level MA 200-nya, dan secara broker summary, kalau kita lihat selama seminggu ini, tidak terlalu ada perbedaannya, NI, BK sama-sama ya, 10,7, 10,7 ya. Wah, ini angkanya bisa sama-sama persis. Apa ini crossing lempar-lemparan bareng ya? Untuk hari Jumat kemarin juga tidak terlalu berbeda ya untuk secara broker summary-nya. Top buyer dan top seller-nya hampir-hampir mirip. Namun yang saya cermati di sini adalah yang pertama gini. Dia sudah mau melakukan pembayaran ya. Pembayaran untuk obligasi yang jatuh tempo. Nah, ini jadi TINS ini sudah menyatakan kesanggupan ya untuk membayar yang pertama bunga obligasinya 24 miliar. Dia sudah sanggup membayar. Kemudian yang kedua itu adalah untuk kesiapan dana pembayaran bunga obligasi dan suku jas serta pelunasan pokok obligasi. Nah, dia sudah sanggup untuk membayar 307 miliar. Nah, kalau kita cermati di sini, TINS dia ternyata punya cash-nya ini luar biasa ya. Mencapai 2,1 triliun ya. Jadi ini perusahaannya juga sudah proven dengan PI-nya di bawah 5 kali. Nah, ini yang membuat saya cukup menarik sebenarnya untuk saham TINS ini. Di samping itu, secara laporan keuangan, dia juga belum keluar kan. Untuk TINS, Q2-nya ini masih belum keluar. Jadi masih ada kemungkinan booster positif untuk emiten TINS, di mana ketika nanti dirilisnya Q2 2022 nanti. Terus teman-teman juga bisa cek bahwa emiten TINS ini saya di laporan bulanan registrasi pemegang efek. Nah, di sini ya. Di sini teman-teman juga bisa cek ya, siapa saja sih yang mempunyai kepemilikan lebih besar dari 0,5% ya untuk emiten dari TINS ini. Nah, di sini kita bisa melihat ya, siapa saja yang memiliki emiten TINS dengan kepemilikan di atas 0,5%. Ini ada jam sostek ya, jam sostek ketenaga kerjaan untuk jaminan pensiun, jaminan hari tua, kemudian ada reksadana dari Sukor Invest Equity Fund ya. Sukor Invest Equity Fund ini adalah salah satu reksadana dengan performa terbaik ya. Terus ada State Street Bank New York, kemudian Citibank, Indonesia Asana Aluminium, ini yang terbesar ya, Indonesia Asana Aluminium 65%. Terus ada Morgan Stanley, Morgan Securities, dan Go Xiaohong. Nah, Go Xiaohong ini juga salah satu investor kawakan ya di pasar modal Indonesia. Terus yang terakhir adalah emiten tool yang akan saya bahas. Ini entah kenapa ya kok cukup banyak orang-orang itu yang meminta membahas dari emiten tool ini. Karena sebenarnya saya tidak ikut ya. IPO-nya ini saya tidak ikut dan ternyata cukup banyak animo masyarakat yang membeli saham dari tool ini ketika IPO dan mereka sangat yakin ya dengan perusahaan ini. Nah, itu yang membuat saya cukup bingung. Tapi secara simpel begini, kalau misalkan untuk saya pribadi, saham-saham IPO itu jelas ya, strateginya itu adalah kita kalau misalkan beli sebelum IPO ya, hari pertama IPO ketika dia arah, yaitu teman-teman bisa pertimbangkan jual, apalagi kalau sudah jebol dari arahnya. Kalau dia masih arah lagi hari kedua, ya sudah sama. Kalau misalkan jebol di arahnya, ya teman-teman bisa segera lepas. Sesimpel itu saja. Kalau misalkan kita lihat untuk emiten dari tool, dia IPO kan di level 127 ya. Dengan porsi publik sebanyak 410 juta. Berarti kan 410 juta kali 127 sekitar 50 miliar ya, kurang lebih IPO-nya. Dan dia ada waran. Nah, paling gampangnya begini. Kalau kita lihat dari broker summary, dia IPO kan 9 Agustus. Ya, saya mulai dari 1 Agustus saja. Di sini sudah terlihat adalah ada
ya boleh dibilang bandarnya lah ya. Bandarnya ini sudah menjual 33 miliar atau 1,3 juta lot ya. Nah, dengan menggunakan sekuritas YP. YP ini Mirai. Mirai itu sebagai si underwriter di saham TUL induknya. Untuk saham W-nya, ini saham W. Nah, saham W ini ternyata dia juga sudah menjual itu hampir 10 miliar, 9,5 M ya. Nah, teman-teman harus tahu ya, W ini kan gretongan atau gratisan ya. Jadi, dia kalau bisa lepas ya sebenarnya dia tidak ada kerugian apa-apa. Karena saham waran itu adalah saham bonus yang biasa digunakan sebagai pemanis supaya orang-orang mau ikut IPO. Dia bisa melepas hampir 10 miliar. Nah, kalau dijumlahkan untuk TUL dan TUL Straight W itu sudah hampir sama dengan nilai IPO-nya. Nah, kalau sahamnya sudah seperti ini, teman-teman harus hati-hati. Karena apa? Karena kalau misalkan si bandarnya sudah mau lepas terus-menerus ya, tidak peduli nanti dia lepas di harga di bawah 127, selama dia modalnya sudah kembali dan dia terus lepas barang, ya dia sudah profit ya, tinggal mendapatkan keuntungannya saja. Jadi bukan berarti ketika nanti si bandarnya ngelepas di bawah 127 terus dia rugi, enggak, karena sekarang pun dia sudah melepas tuh hampir dengan setara notal nilai IPO-nya. Nah, itu yang teman-teman harus hati-hati. Kalau misalkan saham IPO seperti ini, tapi sudah terlihat pemain besarnya itu lepas barang sejumlah dana yang dihimpunnya. Itu untuk saham TUL dan menjadi saham terakhir yang saya bahas di minggu ini ya. Oke, semoga video kali ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya. Saya doakan semoga teman-teman semua semakin sehat, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys!